Kita sambut dulu teman-teman yang lain ya. Iya. Selamat sore, Dr. Mitchell. Selamat sore, Pak Dokter. Dr. Mitchell. Pak Bom, saya izin turun dulu Pak Bom. Oke. Iya, Terima kasih saya masuk. Saya juga izin turun Pak Bom, tapi ada pesan juga nih supaya jadi pertimbangan teman-teman YouTuber. Yaitu tadi kita membuka satu sesi khusus untuk para pertobat baru itu Pak. Jamnya jam berapa supaya mereka mendengarkan pemahaman pendalaman Alkitab Pak. Ya, karena kalau enggak diserang pertanyaan yang aneh-aneh itu kasihan mereka. Itu saja, mohon izin turun teman-teman, Tuhan memberkati. Lanjutkan. Halo Pak Wahyu, makasih. Tuhan berkati Pak Wahyu. How weak you are, Mr. Bom. You look very sleepy. How weak you are. Oh my God. Just go to sleep. Just go to sleep. Go sleeping. Go. Kasihan banget. Sampai you look very tired. Bauti, itu hati-hati ya. Sekarang Aditya mengejar orang itu dengan cara wahyu. Dia mau dengan wahyu 2 ayat 18. Dia tadi malam dia kasih malu siapa? Makin Post dibohongi. Padahal dalam kitab King James itu ada angelo. Angelo itu kan malaikat. Dia bilang nggak ada malaikat. Iya. Kemudian dalam bahasa Yunani juga ada. Nanti saya kirim ya di WA ya. Bahasa Yunani dengan bahasa. Hati-hati, mereka sekarang serang di situ. Sudah nggak ada ilmu lagi mereka. Iya, ibu-ibu siapa? Ibu Sofiatu tadi mau bilang apa, Bu? Aku senang. Tadi mau bilang apa yang saya itu tadi potong, Bu? Silakan, Bu. Salam. Halo. Oh, Pak Anu lagi, Pak Anu. Salam, Buti. Mereka juga harus menuruti perkataan hadis itu. Kami mau dengerin Bu Sofiatu menyetarakan perkataan Tuhan dengan mereka percaya beriman kepada dua-duanya. Jadi harus Pak Bom tambah ganteng aja. Kepada manusia. Jadi tidak benar kalau mereka hanya sebentar Bang ini tuh. Anu ini ada Bu Sofiatu. Ya, Bu Sofiatu, silakan. Ya, jadi kalau mereka mengatakan apa jadi gini, saya lagi buka konsep fundamental dasar teologi Islam ya, terutama menjawab Karissa Grani. Di dalam pandangan Judeo-Christianity banyak yang mualaf tuh. Tidak pernah ada yang namanya kitab yang diturunkan. Ya, jadi Islam itu dimulai dari sebuah kitab yang diturunkan pada malam nuzulul Quran. Itu tidak ada di dalam pandangan Judeo-Christianity. Semua kitab-kitab itu ditulis oleh para rasul dan para nabi, merupakan kesaksian perjalanan iman mereka terhadap sang firman hidup. Jadi bagi kita, firman itu bukan buku itu tulisan atau grafe. Itu tulisan para rasul dan para nabi. Tetapi Yesus itu bukanlah grafe. Yesus itu adalah sang firman yang hidup 1 Yohanes 1. Itulah yang disaksikan dan dinubuatkan oleh para nabi dan para rasul. Jadi para nabi dan para rasul itu menubuatkan kedatangan sang firman. Nah, kalau kita lihat, ada banyak nabi-nabi palsu yang mengaku mendapatkan kitab yang turun dari surga. Ini tidak pernah ada di dalam pandangan Christianity. Salah satunya adalah Bidat El-Kesai. Bidat El-Kesai ini mengatakan dia mendapatkan wahyu yang diturunkan dari malaikat yang tingginya 60 meter. Dan dia mendapatkan kitab dari surga. Kemudian salah duanya adalah Joseph Smith dari gereja Mormon yang mengaku mendapatkan kitab yang turun dari surga. Nah, ini nggak pernah ada dan tidak pernah bisa dibuktikan. Makanya di
Quran surah Al-An'am ayat 153 ketika Muhammad banyak yang mualaf ya. Yang turun dari surga, orang ahli-ahli Taurat, Judeo-Christianity atau orang Yahudi dan Kristen mengatakan mana kitabnya? Ya, Al-An'am 153, mana kitab yang kamu bilang turun dari surga? Dan Muhammad mengatakan dia tidak bisa membuktikan hal itu. Karena di dalam pandangan Judeo-Christianity tidak pernah ada yang namanya tulisan yang diturunkan dalam bentuk lembaran-lembaran atau suhufan dari surga, itu nggak pernah ada. Nah, dari dua pandangan ini fundamental saja, ketika Quran mengatakan dia menurunkan ada sekitar 104 sampai 110 kitab yang diturunkan, yang diakui oleh Muhammad, ada sekitar 104 sampai 110 suhufan ya. Jadi ada sekitar 104 orang nabi atau rasul yang diberikan kitab tulisan yang diturunkan dari surga. Ini nggak ada di dalam pandangan Alkitab kita. Ya, jadi para nabi dan para rasul tidak pernah ada yang namanya kitab diturunkan dari surga. Nah, kalau kita memakai logika dan akal sehat, kita akan berpikir apakah ini kejadian historical, ya? Karena dia mendapatkannya dalam kondisi bermimpi, ya, dalam kondisi bermimpi. Ini berbeda. Berilusi, ilusi. Kata siapa tuh? Kata siapa tuh? Betul, salah. Bukan Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar itu diperlihatkan kepada Muhammad di dalam mimpi sehingga Muhammad dikatakan lupa. Ya, dan saya memberikan banyak sekali referensi di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya, bahwa turunnya kitab ini diperlihatkan dalam mimpi. Sehingga nggak ada saksinya. Nah, ini berbeda dengan turunnya Asret Hadefarim atau 10 perintah Allah yang diturunkan Tuhan di Gunung Sinai di dalam 2 lom batu. Itu disaksikan oleh seluruh bangsa Israel dan diperingati sebagai saya Safwat bulan Sivan. Ya, jadi yang satu tidak ada saksinya di dalam mimpi, yang satu disaksikan oleh seluruh bangsa dengan tanda-tanda dan mukjizat. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyatakan dirinya di dalam Ka'bah seperti Yud-He-Vav-He Allah kita. Bohong tuh, bohong. Bahkan ada di dalam ayatnya itu dia tidak berbicara dengan satu makhluk pun. Saya ambil ayatnya ya. Silakan lanjut. Ayat 51 mengatakan Tuhan dia tidak pernah berbicara kepada manusia secara langsung. Dia mengajar lewat kalam atau pena, Al-Alaq ayat 4. Ya, ini berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu mengajar lewat dafar yang dia sebut memra. Ya, dia sebut sang firman yang diutus ke dalam dunia. Ya, jadi kita sudah melihat ini fundamental dasar aja, doktrin dasar bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan, ini sudah aneh. Ya, itu enggak ada. Makanya Al-An'am 153 ahli kitab yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen mengatakan mana katanya dapat kitab dari surga? Mana katanya dapat kitab dari surga? Tapi mereka Bu Sofiatul, tapi mereka dengan itu debat dengan Pak Yusuf. Dia manu. Ya, saya debat dengan Ustaz Yusuf, tahu nggak? Dia bilang kan dasar itu sudah dibongkar habis di zaman internet ini. Sekarang mereka bilangnya itu kitab itu artinya pengajaran, Bu. Waktu itu saya debat dengan Pak Yusuf, semua yang disebut kitab-kitab itu artinya pengajaran, bukan buku. Ya, makanya Ibu harus persiapan seperti saya punya persiapan. Ya, jadi kemarin dari kalau nggak salah Bu Sufiatul, ada cacing kepanasan loh. Bu Sufiatul tadi bicara, saya bikin teh celup aja deh. Ini dia orang. Silakan, Anu. Salam. Bu Sufiatul tahu. Belum selesai, Belum selesai, Pak. Ya, Anu sabar ya, antri ya. Anu sabar antri. Kamu nggak tahu apa-apa memang. Jadi kata kitab itu memang berasal dari kata kata itu bahasa Semitik kuno. Ya, bahasa Ugarit, bahasa Semitik kuno, bahasa Akadia, katab ya dari kata kaftaba itu berarti tulisan. Jadi waktu Yonatan Nandar berdebat dia mengatakan, oh inilah bodohnya Sofiatul kitab, buku kitab itu bukan buku, ya kitab yang berbentuk buku yang dijilid itu namanya kodeks. Ya, kodeks itu adalah suatu lembaran-lembaran yang dipotong di dalam ukuran tertentu kemudian pinggirnya dijilid. Nah, itu pertama kali yang menemukan orang Kristen. Jadi yang menemukan buku itu orang Kristen. Bentuk yang kita pakai sekarang ini loh dalam bentuk buku, lembaran yang dijilid itu orang Kristen. Karena orang Yahudi itu pakainya sefer, dia pakainya gulungan yang panjang itu digulung. Itu namanya sefer Torah ya atau sefer kitab.
Nah, itu. Jadi orang Kristen lah yang pertama kali menemukan bentuk buku. Jadi kalau kita bicara di dalam Quran, dikatakan Quran itu mempunyai umul kitab, mempunyai induk kitab, ibu daripada kitab, ibu dari segala tulisan di Lauh Mahfuz di surga. Dan itu bentuknya bukan buku. Bentuknya adalah sebidang papan atau tulang. Ya, bahkan ada yang mengatakan dari lembaran mutiara putih atau yakut merah. Itu menurut pandangan mereka. Jadi yang namanya kitab itu artinya tulisan. Ya, dan ini nanti saya akan buktikan di dalam video-video saya. Jadi Ibu Sofiatul, berarti kitab yang turun dari langit itu boleh saya yang berdebat sama Sofiatul. Boleh saya berdebat sama Sofiatul. Enggak level Pak Anu, enggak level Pak. Kasihan nanti Bapak digelindingin, kasihan gelinding nanti Bapak. Debat di sini menang terus ya Anu. Saya tanya sama kamu, Anu. Benarkah nabimu menerima kitab atau tulisan dari surga? Nah, Pak Bom, saya ingin membuktikan Yesus itu Tuhan atau Nabi dengan Sofiatul. Ayo. Saya pengen membuktikan nabimu itu benar-benar nabinya Allah atau nabi palsu. Ayo, sesuai Bible. Yesus itu Tuhan atau Nabi. Ayo, mau nggak? Berani nggak? Atau topiknya itu? Gua tantang lo. Sekarang buktikan nabimu menerima kitab dari surga. Kalau Anu ini nggak ada ilmunya Pak, dia tuh nggak tahu apa-apa tentang Islam masalahnya. Iya. Jadi dia kalau ditanyain nggak bisa, dia nggak tahu apa-apa tentang Islam. Tapi debat menang terus di sini. Nggak ada ilmunya. Menang terus. Gua tantang lu bahasa Arab. Gua tantang lu bahasa Arab. Yo, kamu bisa bahasa Arab? Jatuh bisa nggak bahasa Arab? Yo, baca surat Ar-Rahman. Bisa nggak? Baca. Kamu baca, gue tantang lu bahasa Arab di sini. Baca surat 1. Siapakah Tuhan manusia yang ada di surat 114 ayat 1? Surat Ar-Rahman. Baca surat Ar-Rahman bisa nggak? Baca. Anu. Gua tantang bahasa Arab. Kalau kamu nggak dengar saya kasih turun nanti. Ya. Pak Bom gini. Pak Bom gini. Saya nantang debat sama Sofiatul. Iya. Membuktikan. Sabar, kamu bikin ribut aja. Saya kasih kamu teh celup nanti. Kamu dengar saya dulu, tinggal komando ya. Anu, dengar komando dari saya, oke? Bisa dengar? Ya. Siap. Oke, dengar. Oke. Sabar. Saya komandan. Saya pegang kendali. Siap komandan. Sabar. Siap komandan, siap. Sekarang kau dengar. Ibu, kau tantang Sofiatul. Oke. Kalau kau tantang Sofiatul, kasih dia baca surat berapa? Supaya saya bikin 114 ayat 1, Pak. Tunjukin dia surat 114 ayat 1. Suruh dia jelaskan siapa Tuhan manusia di situ. Oke, 114 ayat 1. Nanti saya pingin buka Bible, Pak Bom ya. Ya, sudah gampang. Nggak apa-apa, nanti saya jawab Anu kalau saya kasih telanjang kamu nanti. Iya. Boleh. Siap, Pak Komandan, siap. Pertanyaan kan cuma satu, buktikan Yesus Tuhan. Itu aja pertanyaanmu. Surat 100 ayat 1. 114, Pak, surat Anas, surat terakhir. Saya hafal itu. Pak Bom nggak perlu di ini, saya hafal. Pak Bom mau bacain? Saya hafal. Kamu jelaskan ke seluruh Indonesia Raya siapa Tuhan manusia yang ada di situ. Pak Bom mau bacain nggak? Ada orang Islam hafal kitab suci. Sabar. Aduh. Pak Bom, hafal saya mah hafal. Nggak perlu ditayangin. Biar netizen tahu Anu nggak apa-apa. Oke, sudah silakan. Netizen bisa Anu, lihat di layar. Jelaskan itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hafal kan? Ayo, mau jelasin. Kalian dengar kan? Dia baca seperti puisi belakangnya. Sebentar tuh. Sebentar. Apa? Merinding ya? Gak usah ketawa-ketawa. Gue jelasin kepada pemirsa merinding. muslim. Kamu nggak tahu apa-apa. Apa ini ayat kamu udah.
Saya jelasin, mau jelasin nggak? Ya, mau diskusi kan? Pak Bom mute dulu itunya, mau jelasin nggak? Udah sabar. Pak Bom mute dulu si Sofiatul. Bu Sofiatul, mic-nya jelek Bu Sofiatul, hancur mic-nya. Mic-nya jelas Bu, mic-nya hancur Bu. Gitu-gitu Bu, bunyi-bunyi. Oke, coba. Jelas. Oke Bu, sudah. Ya, Mbak, ya, jadi Pak Bom biasa jelasin. Itu kalau kita menyelidiki, nanti kita akan ada wawancara interview dengan Profesor Sadi Nasser ya, pengaruh puisi Arab di dalam Quran. Tadi kalau Anda dengar si Anu baca, itu semua belakangnya nas. Jadi Quran itu merupakan satu kayak pantun atau kayak puisi. Makanya Muhammad itu dituduh sebagai syairim majnun, penyair gila katanya. Ya, di dalam Quran Muhammad dituduh sebagai syairim majnun. Ya, karena Quran itu merupakan satu puisi. Kenapa bisa ada pengaruh puisi Arab? Kalau saya baca buku Sirah Nabawiyah, Anda bisa lihat ada puisi-puisi Arab di situ, puisi Arab kuno, ya. Nanti Anda bandingkan itu dengan buku-buku tafsir seperti At-Tabari dan sebagainya. Pak Bom biasa jelaskan ini tentang ngaco ini mah. Saya akan kupas mengapa Tuhan itu kok berbicara dalam bentuk puisi di dalam Quran. Ini beda dengan Allah di dalam Alkitab. Allah di dalam Alkitab itu tidak bicara dalam bentuk puisi, tetapi dalam bentuk perumpamaan atau amsal. Ya, ini beda. Ya, jadi kalau Anda lihat itu tadi Anu bacanya apa? Nas. Ya, jadi kadang-kadang kalau diterjemahkan itu nggak pas artinya. Ya, kalau Anda menerjemahkan Quran di dalam bahasa Indonesia itu artinya membingungkan. Karena dia dalam bentuk puisi. Ya, kalau puisi itu nggak bisa diterjemahkan, Pak. Contoh kita puisi Khairul Anwar misalnya, itu nggak bisa diterjemahkan. Anda untuk bisa mengetahui makna dari puisi itu, Anda harus ngerti bahasanya. Anda harus ngerti budayanya. Makanya berkali-kali Muslim itu selalu mengatakan apa? Quran itu nggak bisa diterjemahkan. Kamu harus ngerti bahasa Arab. Karena dia bentuknya poetry atau puisi. Ya, puisi itu akan kalau kalian terjemahkan, itu dia akan kehilangan rasanya, akan kehilangan artinya. Ya, inilah mengapa Muslim selalu mengatakan, aku nggak ngerti artinya nggak popo, yang penting asli. Ya, nah ini cara Tuhan berbeda berbicara di dalam Quran dan di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab Tuhan tidak berbicara dalam bentuk puisi. Tuhan berbicara di dalam bentuk perumpamaan. Jadi ketika dia membuka mulutnya, itu dia bicara dalam bentuk perumpamaan. Kenapa dia bicara dalam bentuk amsal? Nah, itu nanti akan kita kupas dan kita bahas. Tapi tidak pernah dalam bentuk puisi. Ya. Nah, surat 1 ya Al-Fatihah, kemudian surat 113 ya, surat Al-Falaq dan surat 114 Anas. Ini di dalam mushaf atau Qur'annya Ibn Mas'ud itu bukanlah termasuk bagian dari wahyunya Allah, tetapi merupakan doa manusia, yaitu doa Muhammad untuk cucunya Hasan dan Husain. Ya, jadi mushafnya Ibn Mas'ud itu cuma sekitar 111 surah, berbeda dengan mushaf Utsman yang mereka pakai sekarang, yang dikodifikasi sama Said bin Thabit. Ini beda banget. Ya, jadi saya mau Anda perhatikan ini. Nah, sekarang biarkan dia menjelaskan siapa Tuhan manusia yang ada di surat Anas ayat 1 ini. Silakan Pak Bom. Nanti kita teman-teman nanti kita akan panggil Profesor Sadi Nasser ya. Kamu tolong jelaskan. Aku berlindung kepada Tuhan manusia. Maksudnya Tuhan manusia itu apa? Gini Pak Bom. Bisa bicara. Ya bisa. Tuhan manusia itu apa? Ada yang motong. Tidak. Tuhan manusia itu apa? Gini saya jelaskan Pak Bom ya. Tadi Sofiatul ngelantur salah itu. Nas apa tahu nas artinya? Nas tahu apa sih artinya nak? Kamu tuh ngomong. Udah jelaskan aja. Sebentar. Nggak tahu artinya tapi jelaskan saja. Sebentar. Nas tahu apa nas artinya? Nas tahu nggak? Artinya nas tahu nggak? Nas teh manusia tahu. Bodoh kamu mah. Bodoh udah jelaskan saja. Malah kamu otakmu tolong so tahu tapi tolong. Sabar teman-teman ya. Teman-teman gini Pak Timothy, biarkan saja dulu. Kalau kita kasar, nanti dia jadi kasar. Saya tahu ini kan seperti begini Pak Bom. Sorry, maaf Pak Bom.
Dia disuruh menjelaskan, bukan mengatakan Ibu Sofiatul itu tolol. Jelaskan tadi dikatakan Anda berikan argumen, baru itu orangnya bagus. Malah mengatakan Anda tolol. Dia marah karena kasih tahu satu hal, Pak Bom, saya perlu kasih tahu satu hal. Jadi menurut orang Islam, ya cendekiawan Muslim, Quran itu merupakan sajak atau puisi-puisi. Ya. Kita dengar dulu dia ya. Saya kan tanya dia, Tuhan manusia itu apa? Itu kan kuncinya. Kalau dia nggak jawab, saya kasih turun. Itu aja. Tuhan manusia itu apa, Lihat ini. Bom, jawab aja. Ini ya. Biasa jelasin ya. Kalau saya jelasin, jangan ribut dong. Ya, cepat saya tanya. Di sini, Tuhan manusia itu apa? Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi ini malaikat Jibril mengajarkan kepada Muhammad bagaimana manusia berdoa kepada Tuhannya gitu. Tuh, sebut, lihat ya. Katakanlah Muhammad, ya Tuhan manusia, Tuhannya pencipta alam. Harus gitu. Pakainya kalau Tuhannya manusia itu bahasa Indonesia. Pak Bom, terus. Tuhannya manusia, Tuhannya. Tapi kalau Tuhan manusia itu, ya saya ini manusia. Jadi gini Pak Bom, bahasa Arab itu bahasa yang memang ini ya, nggak tidak bisa semuanya diterjemahkan dengan baik oleh bahasa Indonesia. Beda dengan Bible, terjemahan artinya akan berbeda. Gitu. Terjemahan yang benar, Tuhan manusia, ya isim tidak bisa bercampur dengan. Abang lanjut. Abang lanjut. Kamu belum jawab. Siapa Tuhan manusia di sini? Abang ini merotos terus ya. Mute. Kamu yang merocos. Ini terjemahan yang benar. Lanjut. Klarifikasi. Pak Bombom, ini terjemahan yang benar. Pak Bombom, sampah aja, Pak Bombom turunkan aja. Ini aku berlindung kepada Tuhan manusia, apa ya benar ini? Apa salahnya? Ya, siapa aku berlindung menyuruh ya Allah SWT, Tuhan alam semesta, Tuhannya Yesus juga. Allah, Yesus berdoa sama Tuhan ya Allah. Yesus itu Tuhan Muhammad. Itu Yesus berdoa sama Allah itu. Jadi Yohanes 17:3. Sampah apa itu ada di Bible ada. Sebentar teman-teman ya, permisi dulu teman-teman ya, Dikacau. Biasa, Pak Bobom kerjain dulu. Saya mau tanya. Ayo. Kamu tunjukkan sama saya dalil di Al-Quran bahwa nabimu bisa mengutus malaikat. Ayo. Pak Bom, itu mah tuh udah pertanyaan yang dulu saya udah menang debat itu mah masalah Tuhan Yesus sebagai nabi. Udah itu mah Pak Bom udah selesai, saya menang. Udah, saya minta ayat di Al-Quran. Udah nanti saya kasih tahu Yesus itu Tuhan. Kan Yesus bilang nggak ada. Mana nggak ada. Saya bilang udah. Udah dari berapa hari saya tunggu nggak ada. Saya kasih tunjuk Yesus ngaku dia Tuhan kan, betul kan? Dan gini Pak Bom, nanti akan saya tunjukkan. Dengar dulu. Yesus nabi. Ya udah, menurut kamu. Sekarang saya tanya. Menurut kamu jelas ada Pak Bom? Sabar. Mana Yesus ngaku nabi? Kau tunjuk. Ayo silakan detail. Yesus nabi. Bilang saya nabi. Mana? Ayo. Yohanes 17 ayat 3. Buka Pak Bom. Yohanes 17 ayat 3 mana? Tidak ada. Nabi utusan Allah. Anda mau dialog nggak sama saya nggak? Mau dialog. Tapi gini Pak Bom, diskusinya gini. Tanya jawab. Bisa dengar dia nggak? Iya saya jawab. Kamu kan pakai dalil Al-Quranmu ya, saya pakai Alkitab. Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia bukan? Manusia. Oke, mantap. Manusia. Manusia. Seorang nabi utusan Allah. Ya, sudah sabar dulu manusia. Iya. Terus sekarang saya tanya, oke manusia. Terus kalau Yesus katakan saya ini manusia tapi juga Tuhan, mau nggak ya? Terus Pak Bom. Maksudnya gini, kan Anu bilang Yesus itu kan manusia. Oke, saya setuju. Manusia. Setuju ya? Siap, pegang. Oke, siap, pegang tangan ya. Siap ya, oke. Terus kamu, oke. Sekarang kamu bilang Yesus kan manusia, tapi manusia dia berkata saya ini manusia tapi saya juga Tuhan. Bagaimana? Bisa nggak saya kasih ayatnya? Ayo. Tidak ada Pak Bom. Tidak ada yang mengatakan diri sebagai Tuhan. Tidak ada. Saya tanya, ayo, saya kerjain kamu. Oke, kalau gini nanti akan saya gini saya akan buktikan Yesus seorang utusan Tuhan ya. Nanti saya tampilkan ya. Satu-satu. Ya sudah. Kamu bom satu, saya satu ya ayatnya ya. Oke, saya dulu. Oke. Kalau begitu
Tapi kamu tunjukkan dari Al-Quran juga ya, boleh nggak? Kalau gini, kalau Al-Quran jelas, Pak. Al-Quran ada surat Maryam. Aduh, saya kasih turun kamu ya. Terakhir, saya kasih turun kamu. Mau diskusi, udah saya kasih turun. Oke? Pak Bom, jangan gitu. Kita udah kenal lama, Pak Bom. Udah kenal lama. Saya mau bikin supaya banyak orang murtad ya. Semua orang kan baru, kita kenal lama. Kamu mau diskusi nggak? Kamu mau diskusi nggak? Oke. Sekarang kamu bilang Tuhan manusia. Oke, Yesus manusia. Bagaimana kalau saya tunjukkan bahwa Yesus manusia tapi dia juga Tuhan? Mana? Yang jelas, jangan ambigu. Mana? Tampilkan. Udah lama saya ngomong. Kalau saya kasih mana? Kalau memang betul, saya baptis kamu ya. Kamu pindah agama ya. Pindah ke saya ya. Saya baptis kamu ya. Manusia, Pak Bom. Kirik itu sama takut masuk neraka. Nyembah manusia. Neraka. Justru kamu dari dalam gua itu neraka. Banyak setan dalam gua. Pak Bom. Pak Bom. Yesus itu mengaku sebagai utusan Allah, Pak Bom. Masa dia jadi Tuhan kan? Masuk neraka. Udah, kita bicara dalil. Pak gini, Pak Bom. Sebentar. Mau diskusi ke tidak nih? Oke. Kamu dengar. Diam. Ya, oke. Diam. Ini terakhir kali. Kalau diskusi dan saya pelan-pelan, orang di lecet telinganya sakit, ya. Sekarang kamu bilang Yesus manusia, oke. Yesus mengatakan di saya ini manusia, tapi saya juga Tuhan. Saya tunjukkan ayatnya ya. Anu setuju nggak? Setuju. Oke, sip, mantap. Deal ya. Udah lama nunggu saya. Deal ya. Bilang deal dulu. Oke. Kalau saya tunjukkan saya benar, berarti kamu juga harus tunjukkan bahwa nabimu mengutus malaikat. Kalau tidak ada, kamu kalah. Hari ini juga kamu bersahadat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya. Kalau tidak, saya yang kalah. Saya mengaku bahwa saya masuk kamu Islam. Abang, udah Abang mualaf aja. Masa orang dituhankan. Kamu nih mau malam hari ini saya baca kamu banyak orang yang murtad, oke? Mau nggak? Banyak yang mualaf tuh Pak Bom. Ayo. Kamu. Saya tunjukkan ayat bahwa Yesus manusia tapi dia ngaku saya manusia tapi saya juga Tuhan. Bagaimana? Ayo. Tunjukkan, ayo. Bahasa aslinya ya. Janji dulu. Kamu terakhir masuk ini. Kalau kamu tidak mau saya baptis, ya terakhir. Bagaimana? Habis itu kalau kamu tunjukkan sama Al-Quran kamu bahwa kamu tunjukkan di Al-Quranmu bahwa nabimu bisa mengutus malaikat. Karena ada Tuhan itu mau meresikan apa-apa, mengamarkan jadi Tuhan enggak. Tapi Yesus dia anak manusia Yesus dia berkata dia Tuhan. Dari mulutnya saya ini Tuhan, tapi saya juga tidak, bisa Pak. Malaikat. Itu dalam teks aslinya bukan Tuhan, Pak, Tuhan itu Kurios, Pak. Ayo Kurios Kurios. Kamu tahu bahasa Inggris enggak? Apa? Pak Bom, Kurios bukan Tuhan. Ketahuan, udah nggak bisa diskusi. Kamu takut? Takut saya baptis. Pak Bom, udah maaf aja Pak Bom. Masa manusia dituhankan, Pak Bom? Takut. Udah nggak usah bicara gitu. Sekarang gini aja komitmen. Kalau saya tunjukkan ayat di Alkitab dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan nyata saya manusia, tapi saya juga Tuhan. Bagaimana? Ayo. Silakan tampilkan yang membuat saya tidak ambigu, tidak ragu. Ini karena begini, iblis, setan, penipu, sebegitu pula kamu. Makanya aku teh pengikut Yesus, Pak. Pak Bom, aku teh pengikut Yesus jati. Benar saya mah. Mane mah beleguk sia. Mane mah ngomong. Pak Bom jangan gitu. Pak Bom, orang mah sudah bejengkel. Habis mane mah diajak bicara baik-baik mah tidak bisa. Ayo tampilkan Pak Bom, ayo. Udah kalah dia ya, gak mau ngaku ya, gak bisa. Bu Sofiatu, padahal saya mau kasih dia kalah itu telat itu. Ada, saya sudah dapat ayatnya ya, udah pancing tapi parah dia. Iya, jadi Yesus adalah satu-satunya mengaku turun dari surga, ya. Dia adalah Sang Firman itu sendiri yang nuzul jadi manusia. Jadi orang Kristen tidak pernah mengangkat manusia menjadi Tuhan. Itu adalah salah persepsi daripada Ano. Hanya orang goblok ya yang mengatakan manusia bisa jadi Tuhan. Ya. Jadi 3,5 Aduh, kecelup aja. Kecelup.
dulu 3,5 miliar orang Kristen di dunia tidak pernah mengatakan ada manusia jadi Allah. Ya, manusia nggak mungkin jadi Allah. Ya, tetapi iman Kristen itu Allah yang menyatakan diri di dalam rupa manusia. Ya. Ya, jadi begini Sobat ya. Ya, ini anak manusia ya. Nih, Matius 16 ayat 27. Matius 16 ayat 2. Lalu Matius 19 ayat 28. Anak manusia bersemayam di tahta. Lalu Matius 24 ayat 27. Anak manusia akan datang di awan-awan. Ya kan? Bentar, Matius 25 kemuliaannya. Lalu Matius 26 anak manusia duduk di sebelah kanan. Halo ya, Assalamualaikum Pak Bombom. Shalom Pak Bombom. Sabar, Saya mau tanya nih. Halo. Oh, ada Pak Ibnu. Sabar. Ibnu. Iya Pak Bombom. Malam ini saya tantang kau. Kalau kan kalian semua bertanya, di mana Yesus katakan dia Tuhan, betul nggak? Halo. Iya Pak. Atau mau cari bagaimana? Mau tantang saya masalah Yesus di mana? Sebentar Pak. YouTube-nya saya stop dulu Pak. Sebentar. Sorry Pak, tadi YouTube-nya saya matiin dulu. Gimana Pak? Iya. Tadi kan Anu masuk, bilang katanya di mana tunjukkan Yesus itu Tuhan. Pertanyaan sekarang saya akan jawab satu ayat, nggak perlu 2 ayat. Tapi saya minta sama Ibnu tunjukkan di mana Al-Quran bahwa malaikat bisa mengutus Nabi bisa mengutus malaikat. Nabi mengutus malaikat. Ya. Saya pikir dalam konteks apa nih Pak? Nabi mengutus malaikat. Saya kurang paham. Maksudnya kan dalam contoh, kalau di dunia ini kan pasti kapten pangkatnya nggak bisa, dia bisa memerintah prajurit, tapi prajurit nggak bisa memerintah kapten, betul nggak? Jadi gini Pak Bombom, kalau masalah itu mungkin saya nggak tahu Pak ya, karena itu mungkin ada di beberapa cerita hadis Pak mengenai Loh, kenapa jauh panjang? Bukan. Jadi gini Pak, bukan gini Pak. Mau di hadis Al-Quran, saya cuma minta tanya Ibnu saja, pikiran secara logis. Kira-kira kalau malaikat bisa nggak utus malaikat? Seorang Nabi bisa mengutus malaikat, bisa nggak? Nggak bisa ya? Bisa nggak? Mungkin bukan mengutus kali Pak, minta dibantu gitu Pak, minta dibantu untuk kemudian mengkomunikasikan dengan Allah gitu loh Pak, itu mungkin bisa Pak. Iya, komunikasi. Tapi kalau dia bisa mengutus nggak? Contoh dia suruh malaikat, mengutus malaikat bahwa malaikat pergi ke sana menyampaikan. Ya bisa dong Pak, kan namanya membantu. Mana ayatnya? Kalau ayatnya saya kurangin nih. Setahu saya itu manusia berdoa langsung kepada Tuhan, bukan melalui malaikat. Itu salah Pak Ibnu. Betul ya. Kalau sebentar Pak Bombom. Kalau di situ saya sepakat bahwa kemudian kita langsung berkomunikasi dengan Tuhan lewat berdoa. Itu saya setuju. Tapi sekarang Nabi bisa utus malaikat nggak? Dan malaikat tolong sampaikan ini, saya mau begini. Kasih tunjuk. Nggak perlu lah. Nggak perlu kan? Nggak ada kan? Yang bisa mengutus malaikat itu, bisa mengutus malaikat siapa? Ya, saya pikir gini loh Pak Bombom, kalau malaikat Ibnu nggak mengerti bahasa. Yang bisa mengutus malaikat ke dalam dunia atau kemana siapa? Itu siapa? Tuhan kan? Ya Allah lah. Aja. Tuhan kan? Tuhan kan? Berarti nabimu nggak bisa utus malaikat kan? Malaikat yang justru memberikan kabar kepada nabimu kan? Iya kan? Iya, seperti itu sih Pak. Oke. Sepakat ya? Nah, sekarang teman-teman dari Muslim bilang tunjukkan bahwa Yesus itu manusia. Ya memang Yesus, menurut kamu Yesus manusia nggak? Yang kita bicara Isa. Yesus kan manusia kan? Iya, saya ya kan? Kalau berbicara mengenai Yesus Pak Bombom, saya tidak mau berspekulasi karena itu kan sudah keimanan Pak Bombom. Bukan. Banyak teman-teman mengatakan bahwa Yesus iman. Yang pertama, Al-Quran tidak bisa menunjukkan bahwa seorang nabi bisa mengutus malaikat. Justru yang mengutus malaikat adalah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman dari seberang bilang Yesus manusia. Oke, saya dealkan. Tapi apakah manusia bisa berkata dia Tuhan? Saya Tuhan. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nggak bisa nggak Ibu?
Bisa nggak Ibnu? Enggak, jadi gini Pak Bom. Kalau tidak tunggu bahasanya. Saya nggak ajak berdebat, saya cuma diskusi. Oke. Kira-kira kalau saya manusia, saya bisa mengaku nggak saya juga Tuhan? Tidak boleh dong Pak. Tidak boleh ya? Nah, kalau Yesus dia bisa berkata, saya ini Tuhan. Bukan bilang awal dan akhir. Kalau awal dan akhir kan banyak orang nggak bisa mengerti. Dia berkata bahwa dia juga Tuhan. Oke, Ibnu boleh diskusi sama teman-teman yang lain ya. Ibnu nggak paham tapi sudah paham tapi pura-pura tidak mengerti ya udah nggak apa-apa. Silakan Ibnu diskusi sama teman-teman. Iya. Pak Bom. Jadi gini. Sebentar Pak Bom. Sebentar Pak Ibnu. Mas Ibnu takut hanya Tuhan pencipta alam semesta lah yang mengutus malaikat. Nabi nggak bisa, Rasul nggak bisa. Kamu tadi takut mengakui itu dan kamu malu. Ketika kamu mengakui bahwa hanya Tuhan pencipta alam semesta lah yang mengutus malaikat, ya kamu akan terbantahkan semua argumen yang di seberang sana. Gak ada yang bisa mengutus malaikat selain daripada Tuhan. Gak ada. Gak ada. Ya, bahkan mohon maaf. Ya, Nabi yang mulia itu kan diutus oleh Tuhan pencipta menurut yang ada. Gak ada yang bisa. Musa nggak bisa, Adam nggak bisa, Abraham nggak bisa, Ishak nggak bisa. Ya, Yakub nggak bisa, Daud nggak bisa, Sulaiman nggak bisa, Yeremia nggak bisa, Eskiel nggak bisa. Gak ada. Karena memang malaikat itu adalah pembantu Tuhan. Ya bagaimana orang bisa manusia biasa terus mengutus pembantu Tuhan di atas? Ya hanya yang menciptakan dia yang bisa mengutus dia. Gak mungkin manusia. Sekalipun nabi besar, gak ada itu. Ketika kamu tadi mengakui, ya betul. Anda kan tak terbantahkan sendiri. Yesus katanya, Wahyu 20 itu. Mengutus malaikat, membuktikan dia Allah. Ya, jadi sebenarnya, mohon maaf Pak Bom, saya mohon maaf agak menghabiskan waktu kalau berargumen dengan mereka. Sia-sia. Karena pertanyaannya itu aja seperti tadi itu, Mas Anu itu yang saya kasih itu. Ya kan? Mereka hanya meminta begini, letter tertulis. Sebentar, terakhir. Mereka hanya minta tertulis di Alkitab. Tertulis secara harafiah loh. Aku adalah Tuhan dan Allah pencipta alam semesta. Sembahlah aku. Ini kan pernyataan cakar naik. Ya kan? Kalau tertulis secara harfiah, tertulis kata-kata seperti itu, nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya, jadi Mas Ibnu, tolonglah ya teman-teman yang lain itu ya, kalau berdiskusi sedikit nih. Ya, belakang Mas Ibnu dan yang lain-lain ya, kan Pak Bom. Boleh saya lanjutkan? Ya, tak tambahin. Pak Ibnu sebentar, Pak Ibnu, tak tambahin ini ya. Yesus mengaku Tuhan ya. Di dalam Yohanes 9 ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia? Ya, jadi dia nanya kepada orang lumpuh yang dia sembuhkan itu. Ya, lah jawabnya siapakah dia? Ya, Tuhan. Ya, jadi siapakah dia? Apakah anak manusia itu Tuhan? Gitu ya. Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, engkau dialah itu. Nah itu dia. Ya, Yesus mengaku ya. Lalu katanya, aku percaya Tuhan. Ya, lalu ia sujud menyembahnya. Ya, kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi. Barang siapa yang dapat melihat. Yang bersujud siapa Bu ya? Ya, apa? Mohon maaf saya potong. Yang bersujud siapa Bu? Yang bersujud orang lumpuh itu. Siapakah dia? Tuhan. Dia, iya Tuhan. Bersujud. Jadi anak manusia itu artinya gimana, Tuhan. Karena apa? Ya bersujud menyembah dia. Sujud menyembah dia. Ya seperti orang Islam bersujud gitu ya? Atau gimana? Ya sujud menyembahnya. Loh enggak lah. Masa seperti orang duduk berdiri baca apa tuh? Bahasa enggak. Bukan, maksudnya, itu dia sujud menyembah kepada Tuhan yang di depan matanya. Tanah, gitu. Kamu mau mengklaim-klaim. Normal.
Ya enggak, dia sujud menyembah dan tidak ada nabi, tidak ada rasul yang berani menerima sembah sujud manusia selain daripada Tuhan sendiri yang layak menerima itu. Nabimu biar sekali berapapun dia tidak berani menerima sembah sujud manusia. Tetapi Yesus menerima sembah sujud manusia karena dia memang layak, karena dia Tuhan. Gitu. Orang Yahudi itu kan bukan menyembah tuh, bukan bersujud, bukan seperti kalian. Mereka tuh menyembah itu ini rata semua kayak tidur di lantai ini, cium tanah. Iya. Katanya kamu cium tanah nggak? Cium tanah, Pak. Cium lantai, Pak. Kamu tidur nggak? Makanya jidatnya sampai hitam-hitam. Begini baru langsung jidat cium ini, badan semua kena tanah. Ya intinya kan mencium lantai. Iya, badanmu menyentuh tanah. Keningnya itu kena di lantai dan mencium gitu loh, Pak. Tapi kenapa sih cuma laki-laki aja yang jidatnya itu hitam? Kamu belum jawab pertanyaan saya, Ibnu ya. Kamu belum jawab. Pertama, tunjukkan sama saya di Al-Quran bahwa nabimu bisa utus malaikat. Pertama, saya akan jawab. Kalian punya pertanyaan yang gampang-gampang tuh saya bisa jawab. Tuhan yang ngaku dia Tuhan. Kata kasus Yesus bilang, saya Tuhan. Oke? Nanti saya jawab. Dan saya tunjukkan di mana Yesus berkata, sembahlah aku. Tidak usah bilang sembah. Murid-muridnya saja menyembah dia adalah Tuhan. Ya. Tunjukkan sama saya, Nabi Anda punya murid menyembah Nabi Anda. Tidak ada. Hanya Tuhan yang bisa disembah. Tidak dibolehkan, Pak Bombom. Ya memang, tapi boleh nggak kalau orang Yahudi menyembah Tuhan Yesus? Di mana bilang? Mereka menyembah Yesus selama dia ada di dunia. Ada nggak? Saya kasih tunjuk ayatnya, mau? Bukan, setahuku kalau Yahudi sekarang pun tidak mengakui Tuhan Yesus kan, Pak? Orang Yahudi yang sekarang. Yahudi mana? Sebagian aja. Kalian kan bukan pernah ke Israel. Banyak. Kalian kan bukan pernah ke Israel. Ini nggak pernah keluar. Iya, ini nggak pernah keluar negeri nih. Pondok lulus di Indonesia nggak pernah keluar negeri. Ya, batasan otaknya mana separoh. Percaya sama kitab the book. Ibnu. Gini aja. Ibnu. Saya akan kasih tahu bahwa, dengar. Dari 12 murid, saya akan kasih lihat ayat bahwa mereka menyembah Yesus. Mereka mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka sembah. Karena 12 murid ini yang kasih contoh. Ya, bagaimana? Ayo. Israel. Tadi ada orang tadi. Ya. Bukan. Jadi gini, Pak Bombom. Enggak. Kan kalian kan Matius murid Yesus, Yohanes murid Yesus, Lukas murid rohaninya Paulus, Edes temannya Paulus. Dengar. Markus muridnya Petrus. Dulu. Saya kasih tunjuk ayat siapa yang boleh dapat? Saya kasih tunjuk ayat murid Yesus yang menulis kitab Matius, dia menyembah Yesus. Murid Yohanes yang muridnya Yesus, dia menyembah Yesus. Saya jawab kalian pertanyaan yang sudah puluhan tahun. Saya akan jawab. Saya pakai Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi saya jawab. Boleh saya Yahudi semua. bicara nggak, Pak Bom? Saya jawab semua. Ibnu penipu pendusta. Boleh saya bicara nggak, Pak Bom? Boleh, lanjutkan. Iya, jadi gini loh Pak Bom. Saya kan datang tiba-tiba kan langsung langsung ditanyain itu saya juga kaget. Itu marah sini. Ini marah dia Ibnu. Nih marah si Anu. Anu nih marah dia. Enggak sebentar. Sebentar. Anu itu penipu pendusta itu. Penipu pendusta kawanu. Kalau boleh saya menjawab, kalau boleh saya setidaknya. Oke, silakan. Santai. Kapan Ibnu santai Ibnu. Iya sebentar, gini loh Pak Bom. Jadi duduk ceritanya gitu, duduk perkaranya gitu. Saya kan tidak tahu menahu, tiba-tiba saya masuk, Pak Bom langsung tanya ini itu saya loh. Ini apa? Kenapa? Cuma gini loh Pak Bom. Segini loh Pak Bom. Awalnya saya masuk itu karena saya melihat di rumah itu Pak. Sebentar. Aditya Gelisa, dia mau masuk di telepon. Aditya. Iya, jadi gini Bom. Dia udah masuk. Aditya itu penipu pendusta itu. Mari kita acak-acak si Aditya. Aditya talang air. Mari dia acak-acak. Salam semuanya. Saya mau bicara sedikit sama si Ibnu ya. Pak, tahu Barat sebentar Pak. Saya belum sebentar Pak. Belum Pak. Sedikit aja. Bentar. Enggak ada. Sedikit aja berita untuk kau ya. Kau berkata tentang sembah-sembah ya. Sekarang pergi kau ke keraton Yogyakarta ya. Supaya itu Sultan di Jogja itu kau sembah-sembah sama dengan Allahmu. Oke? Saya tidak menyembah Sultan Jogja. Silahkan. Kamu itu bicara sembah-sembah itu. Ini detik ini di Yogyakarta ya.
Orang sembah-sembah itu sultan itu. Pergi saja kau ke sana. Ngapain kau nyembah-nyembah ke Ka'bah? Menyembah Tuhan itu bukan dengan ritual, Ibnu. Kalau kami bukan dengan ritual duduk berdiri jongkok 5 kali, 10 kali, 11 kali, enggak. Ya, menyembah Allah yang benar itu dalam santai Bu, Bauti, santai udah biar. Nah, ini enggak ritual begitu. Begini, Bauti. Ibnu ini dia masuk, dia mau bertanya. Dia belum tahu apa-apa. Jadi silakan kita diskusi baru. Silakan Ibnu, lanjutkan. Ya. Silakan Mas Ibnu bertanya. Iya, jadi gini Pak Timothy. Saya awalnya masuk silakan bertanya. Karena gini loh. Udah nggak usah bicara. Kita diskusi aja apa yang mau dibicara, silakan. Iya, jadi gini ya. Pak Timothy. Saya awalnya melihat. Tanya aja Mas Ibnu, tanya. Sebentar Bu Pak Timothy. Jadi awalnya Bu Sofia tuh loh kok bawa ayat Al-Qur'an gitu kan. Dia kan ibaratnya bukan orang muslim gitu kan. Cuman kemudian dia semacam menafsirkan sendiri. Saya pikir kalau emang Anda tidak percaya Al-Quran, tidak perlu menafsirkan sendiri. Gue gak pernah nafsirin sendiri. Gue selalu memperlihatkan tafsir Al-Jalalain, Ibn Abbas, Ibn Katsir, Al-Qurtubi. Ngaco. Gue selalu memperlihatkan Sahih Al-Bukhari Muslim. Gue tidak pernah menafsirkan. Sekarang gini aja Bu Sofiatul. Anda dari ayat itu mau nanya apa sekarang? Saya ngomong Anda di sini. Saya sekarang Muslim. Oke. Siap. Mantap. Semua turun ya. Oke, semua turun. Siap. Semua turun. Saya sama bom dulu. Masa karengin bom. Yesus yang adalah menurut mereka itu Isa, itu menerima kitab pada waktu dia belum keluar gigi. Ini loh, waktu masih menyusui di payudaranya Maria, dia diajarin Taurat dan Injil. Kenapa nggak bisa gua sembah? Tahu nggak lu, ada bayi yang mengaku, aku nabinya Allah, aku telah diberikan Taurat dan Injil. Pada waktu masih bayi, gua bacain lu ya. Tafsir Al-Jalalain. Ya. Bukan. Isa berkata, sebentar. Kamu mengatakan kenapa menyembah Yesus yang kamu bicarakan sebagai Isa? Ya jelas. Loh. Dia bukan seperti nabi kamu yang baru 40 tahun nggak tahu kalau dia diutus sebagai nabi. Ya. Gua bacain lu tafsir Al-Jalalain. Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab suci. Sebentar Bu Sofi, sebentar. Yaitu Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Tafsir Ibn Abbas. Isa kemudian berbicara kepada mereka, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab suci. Dia mengajariku Taurat dan Injil ketika aku masih dalam kandungan ibuku. Dan telah mengangkatku menjadi seorang nabi setelah ibu melahirkanku. Tafsir Ibn Katsir. Mereka mengolok-olok Maryam karena menyuruh bicara dengan anak yang masih nyusu. Ya, bahkan As-Sudi berkata, ketika Maryam menunjuk kepada anak itu, dia marah. Katanya dia mengejek kita sampai-sampai memerintahkan kita untuk berbicara dengan anak ini lebih buruk daripada percabulannya. Jadi mereka menuduh Maryam bercabul di dalam Quran. Ini bukanlah pandangan Judeo-Christianity. Kamu tahu apa yang dikatakan Ibn Katsir di dalam tafsirnya? Nauf al-Bikali berkata, ketika mereka mengatakan apa yang mereka katakan kepada ibunya, dia, Isa, masih menyusu. Tahu nggak, belum keluar gigi, masih menyusu dari payudaranya. Atas pernyataan mereka, nih gua bacain Quran lu ya. Bukan. Dia melepaskan payudara dari mulutnya. Saya nggak tahu gitu loh. Dan berbaring, gitu loh. Sebentar. Dan berbaring di sebelah kirinya sambil berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Bayi ajaib nih. Nabimu saja waktu lahir tidak pernah diajari Taurat dan Injil. Sekarang gue tanya, ini kejadian historical? Apa karangan atau hayalan atau halusinasi? Gue tanya sama lu. Isa diajar Taurat dan Injil. Ya udah, saya mau jawab dong, Bu Sofiatul. Ya, lu jawab apakah ini masuk akal apa enggak, pakai otak jawabnya, ya. Oke, jadi gini Bu Sofiatul, ya kan? Saya kan simpel. Ketika saya seorang muslim ya kan, ya saya pun mengikuti kitab saya dong. Nah, itu jawaban Ibnu. Bahwa janganlah kamu menyembah Nabi Isa jadikan Isa sebagai Tuhan, gimana? Ikutin tukang obat. Itu namanya kamu hanya mengimani, Ibnu. Isa. Bukan, sebentar Bu. Saya mengimani. Bu Sofiatul dulu. Satu dulu ya. Satu biar Mbak Sofiatul aja. Isa itu jadi gini, kalimat Allah dan Rohullah. Sebentar. Isa itu adalah kalimat yang alkoha ila Maryam, diturun
dimasukkan ke dalam rahim Maryam. Dia adalah roh Allah sendiri. Ya, jadi Isa itu manusia. Dan bahkan sebelum dia jadi manusia, Jibril itu mengatakan namanya Isa putra Maryam. Belum diturunkan kepada Maryam nih, benih ilahi. Sudah punya nama, artinya Yesus sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Sudah punya nama dia, namanya Isa putra Maryam. Sekarang kenapa aku tidak boleh menyembah ya orang suci, satu-satunya orang yang tidak berdosa di dalam Quranmu, bahkan di dalam kandungan dia sudah menjadi seorang nabi. Dia adalah roh Allah dan kalimat Allah itu sendiri. Oke, saya jawab ya. Jadi pertanyaan saya ulang nih, pertanyaan Bu Syafatul kan, kenapa Bu Syafatul tidak boleh menyembah Yesus gitu kan? Gitu kan? Pertanyaan kan itu kan. Saya jawab. Kan di Al-Qur'an sudah tertulis apa? Tidak boleh menuhankan Nabi Nanti Isa. saya jawab. Isa dan Yesus beda. Isa itu saya nggak kenal. Iya sebentar, Bu Syafatul tadi nanya ke saya Pak Bombom, gitu loh. Kenapa kita tidak boleh menuhankan Yesus lah? Kan ayatnya sudah jelas. Apakah itu oneness kah atau Tritunggal kah? Sudah Oneness itu berbeda, Pak. Ya, jadi gini Pak Bombom. Jadi gini Pak Bombom, kan di Al-Qur'an sudah ada ayat, ya kan? Dan kafirlah orang-orang yang mengatakan Tuhan itu 3 atau di antara yang 3. Kemudian ada ayat yang lain di surat yang lain, hai Isa, siapa yang menyuruh kamu untuk menyembahmu? Isa menjawab, itu nggak ada kekhayalan nabimu tuh. Tidak pernah ada Allah bertanya kepada Isa, hei Isa, benarkah engkau mengatakan sekarang saya tunjukin ayatnya Bu Syafatul ya. Sekarang saya tunjukin ayatnya. Kamu tunjukin di kitab mana Yesus ditegur Allah mengatakan Tuhan itu 3. Kamu tunjukin di dalam Alkitab yang menyatakan Kristen menyembah 3 Tuhan. Itu yang pertama, saya minta kamu buktinya. Tunjukin Alkitab surah ayat berapa. Yang kedua, tunjukkan di mana Allah pernah berkata kepada Yesus, apakah kamu menjadikan Tuhan? Saya bisa nunjukin bahwa Allah berkata kepada sang anak, Allah engkau, tahtamu untuk selama-lamanya. Ya, aku bisa tunjukkan kepadamu bahwa Yod-Heh-Vaveh Israel berkata kepada sang Mesias, engkau adalah Allah. Ya, aku bisa tunjukkan di Ibrani 1 ayat 8. Dan di dalam perjanjian lama, bahwa Mesias yang adalah sang anak atau firman yang keluar daripada Allah, itu juga disebut Elohim atau Allah. Ya, makanya kepada sang anak, ya, Yahweh berkata, engkau adalah Allah. Ya, Mesias itu disebut Elohim, disebut Allah. Quranmu itu tidak mempunyai dasar sejarah sama sekali, Ibnu. Ya, jadi aku harap kamu itu tidak beriman buta, ngawur. Ya, karena kamu yakinkan sama aku bagaimana Yesus berbicara dalam ketika dia masih buayan. Ini ada di dalam yang namanya Injil Gnostik atau Injil palsu kanak-kanak Thomas. Bagaimana kisah dongeng yang ada di dalam Injil palsu yang namanya The Infancy Gospel of Thomas. Di dalam bahasa Arabnya Injil Tufuliah, anak-anak Yesus. Ini adalah cerita dongeng yang ditulis kira-kira tahun 300 abad ketiga. Ini bisa masuk menjadi wahyu Allah di dalam Quranmu. Kamu jelaskan. Terus kamu kalau lihat ya, nggak cuma itu, banyak sekali. Banyak. Ini mengenai Yesus bicara ya. Kamu beli bukunya Muhammad Ahmad Kafullah. Judulnya Al-Quran bukan kitab sejarah. Ini kamu bisa beli murah sekali dari Tokopedia. Di situ ya ada tafsir. Muhammad Kafullah itu orang Syiah itu. Whatever it is. Ya, Muhammad Ahmad Kafullah itu disertasinya di Al Azhar Cairo University. Itu orang Syiah itu. Udah, nggak usah bawa referensi dari Syiah, nggak keterima. Lah, yang jelas ya juga Islam, tafsirmu, ya, mereka mengatakan demikian. Orang Yahudi dan Kristen tidak pernah mengakui bahwa Yesus atau Isa itu bisa berhenti sebentar, Pak Bu Syafatul. Saya sudah menemukan ayatnya, Bu. Bu Syafatul. Aduh, jangan dipotong dulu. Ya, kamu baca, ya, kamu baca halaman. Tadi kan mau Al-Qur'an kan, ada dalilnya kan. Sudah saya ketemu nih, Bu. Mau nggak? Sebentar, gitu aku tanya. Ini loh. Sebentar aku bacain ya. Halaman. Ya, itu juga 28. Islam, botol. Aku bacain ya. Al-Razi. Bu Syafatul, yang terinci gitu loh, Bu. Satu-satu dulu gitu loh. Satu dijawab, dikasih dalil. Selesai loh, Bu. Jangan kemana-mana dulu. Enggak, mereka itu maunya didengar, mau mendengar.
Bukan, kelihatan Bu. dia Tapi pinter kalau gitu loh. saya, Ibnu, itu dalilnya mana? Saya kan masih dalil gitu loh, Bu. Anda jangan lari kemana-mana, itu namanya nggak terperinci, namanya random. Bagaimana kamu Harus percaya sistematis, Bu. Cara berpikir itu sistematis gitu loh, jangan random begini gitu loh. Anda sekarang nanya apa, saya jawab gitu loh. Baru nanya Iya lagi kayak gitu tukang obat jalanan ya begitu kayak kamu tuh. Bukan, Pak, maksudnya gini loh, Pak. Bu Sofyan nanya ke saya. Iya, Bu. Ya kamu tukang Bu obat Sofyan tuh nggak pelan-pelan dalil, aja. nggak dalil tukang obat. Iya. Anu bagi Ibnu maunya didengar tapi tidak mau mendengar. Itu ceritanya. Itu pertanyaanku supaya kamu jelas, ya. Bagaimana kamu bisa percaya Quran itu firman daripada Allah yang sejati? Jika dari sumber kitab dongeng atau kitab palsu yang ditolak oleh orang Kristen, yaitu Injil kanak-kanak Thomas, masuk di dalam Quranmu. Ini aku Ya sejak kapan? Sebentar begini jawabannya. Sejak kapan? Sebentar begini Bang Ibnu. Sejak kapan? Sebentar Sophia Jendol. Begini. Sejak kapan orang Islam itu mengkritik Kristen? Tidak ada kata Kristen dalam Al-Quran itu yang harus digarisbawahi. Jangan baperan. Lu sendiri di channel lu aja bawa kitab Kristen lu. Cuci muka lu ya. Itu nggak ada kata Bu Sofyan yang terhormat, Bu. Lu ngapain bahas Injil Kristen? Bego. Mana Injil? Bu Sofyan itu emang ada yang nyedasani? Maksud saya begini, Bu. Gitu. Anda sekarang kan minta saya mengenai dalil. Aku bacakan dulu. Di dalam tafsir Ar-Razi. Anda kan tadi bertanya ke saya belum saya jawab, Bu, gitu loh. Sebentar. Orang Yahudi dan Kristen tadi jawab aja, Bang. Ibnu. Al-Qur'an 25 ayat 5. Aduh. Satu-satu dong, sabar. Ya. Sabar. Ya, satu aja. Al-Furqan 525 ayat 5 berbunyi, dan mereka berkata dongengan orang-orang, dan mereka Sebentar. Kenapa Aditya? Ya tadi kan katanya Bom kan ingin menantang, ya kan? Ya saya tantang kau. Bicara Alkitab saja, ayo Alkitab saja. Ayo. Ya sebentar dulu. Ya sebentar dulu. Saya tanya, kenapa kamu bahas Alkitab di YouTube kamu? Oh, bukan itu temanya. Bentar dulu. Tadi kan saya nonton tadi videonya Bom kan. Ya, tadi kan itu mau dibaptis siapa tadi yang naik pertama tadi? Anu. Ya kan si Anu ya, kenapa? Ya, itu. Ya. Mana buktinya kalau Yesus itu Tuhan di Bible kan begitu ya. tadi kan? Nah, terus saya tanya. Oke, saya sudah paham. Ya. Sekarang kamu tunjukkan di Al-Quran bahwa malaikat bisa mengutus nabimu. Nabimu bisa mengutus malaikat. Oh, siap. Yang perlu digarisbawahi di sini. Kenapa? Iya, begini. Begini yang perlu Bom pahami. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu beliau itu bukan Tuhan, beliau itu hanya manusia. Ya, Nabi kan. Iya, Nabi kan. Itu tidak bisa mengutus malaikat. Iya, Nabi. Ya, sudah jangan bicara panjang. Kamu bilang Sofiatul cerewet, saya aja nggak cerewet. Oh siap. Sekarang bicara pendek saja, bicara pendek aja. Bicara pendek. Nabi itu manusia kan? Iya betul. Bicara sama Iya manusia. Iya manusia. Siap. Oke, Nabi itu manusia bukan? Nabi manusia bukan? Manusia lah. Nabi manusia. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Apakah nabimu bisa mengutus malaikat kah? Kan sudah saya bilang, saya bukan Tuhan. Ya, iya, sahabat. Tidak bisa. Bilang aja tidak bisa. Iya, tidak bisa. Tidak bisa. Aja nggak bisa. Oke, tidak bisa. Oke. Pertama tidak bisa. Berarti yang bisa mengutus malaikat ke dunia atau menyuruh malaikat Tuhan kan? Betul. Oke, pegang tangan ya, pegang ya. Siap. Kata-kata saya. Siap. Oke. Tapi harus kritik. Berarti seorang manusia. Oke. Tadi Anu bilang Yesus itu manusia. Oke, saya dealkan. Yesus manusia. Oke, siap? Siap. Oke. Muhammad manusia. Oke, siap? Siap lah. Ayo kita Semua buktikannya di live chat ya. Malam hari ini saya kasih masuk kamu dalam karung lagi. Oke, siap. Pemirsa, di mana berada? Ya. Masuk karung. Oke, hari itu langsung saya baptis kamu ya. Saya nanti baptis kamu. Oke. Oh, jangan. Tahu katakan bahwa dengar. Dengar baptis apa? Sejak kapan baptis kau? Dengar. Sekarang kau bilang Nabi manusia, Yesus manusia. Oke. Apakah manusia bisa mengutus malaikat?
Kau bilang tidak bisa, hanya Tuhan. Oke, deal. Mantap. Oke. Mantap. Rekam ya. Ciler, rekam ciler. Bauti rekam. Bagus. Okay. Nabi tidak bisa. Sebentar dulu. Saya kasih dalil. Sebentar dulu, ya. Ketika Bom kasih dalil, kasih kesempatan saya membantah tapi nanti dalilnya, oke? Oke. Mantap. Kamu membantah. Mantap. Kamu membantah. Oke, kamu membantah. Tapi kamu jangan membantah dengan Yohanes 17 ya, karena kau nggak tahu Yohanes 17 alirannya kemana. Tidak. Ya udah, oke. Sekarang saya tanya kau. Berarti kau setuju ya, manusia tidak bisa utus malaikat ya? Siap. Oke. Sekarang saya tanya, yang memberikan hari Sabat itu siapa? Enggak usah jawab, kasih sudah ayat itu. Ayat yang mana? Yesus itu Tuhan gitu. Kau kan minta Yesus disembah, seorang manusia disembah. Berarti yang sembah dia pertama, di dalam dunia ini yang menyembah dia itu pasti muridnya. Sedangkan Muhammad punya murid, punya sahabat, tidak pernah menyembah dia, pasti menyembah Tuhan. Dengar dulu, kita bicara manusia, makanya kalian itu gak pernah paham tentang manusia. Makanya kita bahas manusia dulu. Paham nggak? Ya. Oke? Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nabi Muhammad punya pengikut atau pengikut yang pertama tidak pernah menyembah dia, harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Setuju nggak? Betul nggak kan? Mantap. Ada yang namanya generasi salafus saleh namanya. Sudah, nggak usah. Itu kepercayaan kamu. Sekarang saya tanya, pernah nggak murid-murid Yesus menyembah Yesus sebagai Tuhan? Sejauh yang saya baca itu kalau dia itu memanggil ada bermacam variasi saya jumpai di Bible. Ada yang memanggil dia Tuhan, ada yang memanggil dia guru, ada yang katanya Tuhan, dia memanggil seperti ada memang Tuhan. Ya sudah, nggak usah bicara begitu, nggak usah panggil begitu. Ya. Menyembah, kalau memanggil dan menyembah kan tentu berbeda. Kata menyembah itu berarti kita tahu itu bahwa itu Tuhan. Betul nggak? Kata menyembah itu begini dia, tidak maksud saya begini. Kata menyembah itu tidak selamanya mengira kepada Tuhan, ya kan? Ketika seseorang itu menuhankan gunung. Ya sudah. Dia tidak usah. Gunung. Kau tunjukkan saja maksud kalau 12 murid menyembah Yesus sebagai Tuhan itu maksudnya apa? Dia sembah apa? Berarti bukan Tuhan ya? Iya, tidak selamanya. Kalau murid-muridnya berkata kepada Yesus bahwa dia Tuhan, berarti kau tidak setuju. Sekarang saya mau tanya, saya putar balik pertanyaan. Kalau dia menyembah Yesus, dia bukan sembah itu, bukan. Begini. Seseorang kan ada tuh di Bible itu bunyinya begini. Guru. Jangan kau bicara Bible. Orang bicara dulu kata sembah. Kira-kira kalau murid-muridnya menyembah seorang Yesus, dia kan bukan raja di kalau dunia. Begini, kalau ada muridnya menyembah dia, itu tidak serta merta dia langsung jadi Tuhan, nggak bisa. Oke, kalau bisa ya. Dia itu salah menyembah gitu loh. Oh, salah menyembah. Oh, bisa salah menyembah. Oh, ya berarti kamu hebat daripada Rasul ya. Coba kau tunjukkan nabimu ada tunjukkan mujizat. Rasul-rasul menunjukkan mujizat apa? Al-Quran itu mujizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bisa katakan juga orang Yahudi bisa bikin buku banyak, pencipta-cipta buku juga banyak, buku-buku teknologi, bisa ciptakan pesawat. Kalau kau pikiran begitu, saya juga bisa menyembah orang para ahli yang bikin pesawat, bikin kapal. Saya juga heran kenapa bisa bikin kapal ya? Oh, begini, begini. Salah. Tidak usah bicara itu. Oh, begini. Sekarang dulu. Sekarang begini, saya jawab kau. Kau jangan putar-putar balik. Pertama kau bilang nabimu, kau tidak bisa Kau tidak bisa menunjukkan bahwa nabimu mengutus malaikat. Oke, satu saya pegang ya. Oke. Hanya manusia. Manusia nggak bisa. Oke, pertama. Yang kedua, kau ingin tahu bahwa Yesus disembah. Yang pertama, Yesus pernah disembah oleh murid-muridnya. Tapi kau tidak mau terima. Yesus berkata, Yesus adalah Tuhan. Kau tidak mau terima. Sekarang kau ingin berkata bahwa di mana Yesus mulutnya berkata, dia Tuhan. Betul nggak? Betul. Kalau Alfa dan Omega kau tidak mau terima, betul nggak? Betul, karena memang bukan nama Yesus di situ. Kalau dia bilang aku. Aku adalah Alfa dan Omega. Dan itu sebentar dulu. Sebentar. Oke. Kalau umpamanya Yesus dia ada katakan bahwa aku Yesus, kamu percaya nggak? Kalau Yesus bilang aku nih Yesus.
Ya benar, aku Yesus, ya benar. Berarti aku itu ya kata ganti tunggal untuk dia, Yesus, begitu. Oke, tunggal ya. Kau pintar, berarti kau pintar. Kalau aku Yesus, terus aku Alfa dan Omega, aku telah mati dan bangkit. Yang mati siapa? Anak manusia kan? Di mana ayatnya yang mati itu? Di salib siapa? Iyo, saya kasih tunjuk. Yesus dia berkata, saya telah mati dan saya telah bangkit. Akulah Alfa dan Omega, berarti saya ini Tuhan. Saya kasih tunjuk ayatnya bagaimana? Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oke. Kira-kira yang mati di kayu salib siapa? Yang kau selalu bilang di tiang jemuran. Yesus kan? Kalau saya jawab menurut jawab saya, saja. Ya, oke. Ya, kalau kita bicara Alkitab, saya tidak bicara Al-Quran, saya bicara Alkitab, saudaraku. Saya ini hanya bicara Alkitab. Di Alkitab kan kau bilang, di mana Yesus mati, ya udah mati. Kemudian kau kan orang Kristen kan Yesus mati dan bangkit, betul nggak? Aku nih Yesus loh, aku utus malaikat, akulah Alfa dan Omega. Di mana ayatnya mutus malaikat itu? Bentar dulu, ayatnya mutus malaikat di mana? Kau mau saya baptis? Kalau saya kasih tunjuk? Tapi harus boleh saya counter tapi. Tunjukkan ayatnya. Oke, kau counter. Saya kasih ayat, ya, tapi siap. kau counter. Oke. Ya, siap. Kau ingin tahu bilang, saya Yesus, aku nih Yesus mengutus malaikat. Betul nggak? Oke, tampilkan. Oke, satu. Oke, sebentar. Kau harus komitmen, jangan kau lari. Mulai saat ini saya kasih masuk ya, saya mau baptis kau. Saya nyambat aja, saya baptis dulu. Oke, yang kedua. Oke, ada waktunya kita serius, ada waktu kita main ya. Yang kedua, yang memberikan sabat kepada manusia untuk mentaati itu siapa? Memberikan sabat. Hari Sabat. Hari Sabat itu kan itu hukum Taurat Musa itu. Betul. Yang memberikan sabat, memberi sabat itu kira-kira siapa? Itu adalah sebuah hukum yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai oleh Tuhan, oleh Tuhan, oleh Tuhan. Ya itu ya oleh Tuhan, Yahweh. Oleh Yahweh kan? Nah, udah kau usah panjang-panjang. Itu yang saya bilang, kalian ini Muslim ini, aduh teman-teman ini paling jangan pada pendek-pendek saja. Iya, Berarti Yahweh yang kasih ya. Oke. Coba Aditya kan sedang baca Alkitab. Kira-kira Nabi Musa bilang begini. Nabi Musa berani nggak bilang saya ini Tuhan, bisa merubah ayat-ayat firman Tuhan? Bisa nggak? Yo, Nabi Musa bukan tipikal seperti itu. Nggak bisa kan? Bukan nggak bisa karena memang Nabi Musa mendapatkan dirinya manusia. porsi yang sebenarnya. Karena dia manusia. Bilang aja, kalian jawab panjang-panjang jawab. Iya, betul. Karena dia manusia tidak punya berhak. Dia manusia. Ya, karena dia Nabi utusan Allah. Ya. Kenapa sampai Yesus itu dibunuh sama orang Yahudi? Kenapa? Ya, karena dia itu ingin mengembalikan. Dia menyamakan. Bukan. Jangan membalikan. Jangan bawa kau Al-Quran, baca Alkitab. Karena dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Jangan kau bawa Al-Quranmu. Saya bicara Alkitab. Menyamakan tidak ada di Alkitab. Menyamakan dirinya dengan. Begini. Tunjukkan dulu ayat itu loh. Ayat apa? Iya, nanti saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya. Karena Yesus orang Yahudi menyamakan dirinya dengan Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Oke, kita setuju? Makanya Yesus mati. Oh tidak, karena Yesus itu mengkritik rabi-rabi Yahudi ya yang sudah tidak taat lagi kepada hukum Torah Musa gitu loh. Yang mana bait suci itu kan ada tuh ceritanya di Bible. Di bait suci itu mereka itu jadikan bait suci itu tempat-tempat berjualan, bertransaksi jualan kan. Stop bicara salah. Kau tidak tahu kita bicara sembarang. Diam. Ini hak saya. Gimana sih? Saya baca itu. Sabar. Orang Yahudi itu mau bunuh Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Nih saya kasih ayat kau. Ya, saya kasih ayat tulus. Kau jangan ngoceh-ngoceh di sini, ngoceh sembarang. Ya. Ini parah. Orang Yahudi itu mau bunuh Yesus karena bukan mau samakan. Kau jangan bawa Al-Quran ke sini, tidak boleh. Ya Markus berapa itu? Kita buka bersama-sama. Saya juga mau buka soalnya. Nah, udah. Kamu dulu, tunggu di kitab saya dulu. Ayo, ini orang Yahudi yang berkata ini. Bentar, Markus 14 ayat 61. Bentar, Markus 14. Ya. Ayat 61. Saya tampilkan semua aja punya saya. Ya, baca. Bentar dulu, tunggu loading. 61. Sebentar.
61. Ini perikop Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Ya, Mahkamah Agama itu di mana? Ayo, Mahkamah Agama itu di mana? Bentar, kita baca dulu lah. 61 tadi ya. Kita baca dari 60 dulu ya. Maka imam besar bangkit, berdiri di tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, ini imam besar yang berkata kan, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Ini kan berarti ada orang yang menuduh kan terhadap engkau. Engkau ini kan kata ganti tunggal untuk Yesus kan. Tetapi ia tetap diam dan dia tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepada imam ayat besar 61, itu bertanya 61, ayat 61. Iya benar ini imam besar imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias anak Allah yang terpuji? Ya, jawab Yesus. Ya. Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ya kan? Ini kan Yesus menjawab dia ini anak manusia katanya, duduk di sebelah kanan yang anak maha manusia kuasa. Itu siapa? Anak manusia siapa? Anak manusia tertuju kepada siapa? Anak manusia tertuju kepada siapa? Sebentar. Bentar dulu. Anak manusia Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang mau diadili siapa? Aduh, kenapa otak kalian begini? Sebentar dulu. Ini kan mahkamah. Sebentar dulu. Kita baca tuduhannya orang-orang ini dulu, Bang Bom. Biar kita tuduhan siapa yang di dalam pengadilan? Ayo, siapa yang di pengadilan sekarang? Siapa? Ayo. Ini kan Yesus sudah menjawab, aku dia. Dan ya, berarti Yesus anak sebentar dulu. Ini tinta merah loh ini di tempat saya kitabnya kan. Iya, aku dia dan siapa? Kamu akan melihat anak manusia kata Yesus, bukan anak Tuhan di situ. Anak manusia duduk di sebelah kanan. Iya, saya belum bicara Tuhan, saya baru bicara manusia. Iya. Siapa yang bilang Tuhan? Okay. Anak manusia. Sekarang maha kuasa itu siapa? Ayo. Tuhan kan? Yang kita bicara sekarang ini kan anak manusia, tapi orang Yahudi mau membunuh Yesus karena menyetarakan dirinya dengan Tuhan, makanya mereka mau bunuh dia. Oh, itu tuduhan mereka tadi kepada Yesus. Sebentar. Orang tahu hukum Taurat gak? Nanti kau tahu tanya sama Yitzhak Lau itu. Kalau hukum orang Yahudi, siapa yang menyamakan dirinya dengan Tuhan, ya? Lihat, saya baca di Matius dulu ya. Kau baca dulu Matius 26, supaya kau paham. Sebentar, saya buka juga. Kita buka sama-sama, Matius. Ya sudah, oke. Matius 26, oke. Nah, 26. Sebentar. Ayat yang ke 63. Matius 26. Teman-teman sabar ya, saya minta waktu sedikit saja. Oke. Kau arti Mesias itu siapa? Nah, makanya, ayo. Matius 26 ayat berapa itu? Ini sama nih. 63 dan 64, ayo. Sebentar. 63, 64, ntar. Ini perikopnya Yesus di hadapan Mahkamah Agama, sama perikopnya ya. 64, berarti kita baca dari 63-nya dulu kan? Tetapi ya, Yesus tetap diam. Nah, ya oke, kita baca dari 61-nya ya, biar mempesona. Kita baca dari 61-nya. Dari atas 57. Oke. Sesudah mereka menangkap Yesus, sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Coba ahli Taurat ya. Sebentar dulu, ya. Dan Petrus mengikuti mengikuti dia dari jauh, ya, sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam kepala malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu. Nah, ya kan? Imam kepala malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukuman mati, ya kan? Supaya kau paham arti itu enggak? Sebentar dulu. Mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukuman mati. Ya kan? Supaya dihukuman mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Ya, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan. Nah, ini kata orang ini kan? Orang ini berkata, katanya. Ini orang lain yang berkata loh. Yo. Sebentar dulu, orang ini berkata,
Aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Oh, seperti cerita itu yang saya maksud tadi. Orang yang jualan Sudah, itu terus. Itu maksudnya Nah, lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya. Potong, Bu. Bentar dulu, Sofiatul. Ribut aja kau. Bentar, Bu. Ya, benar. Diam kau pendusta, penipu. Kamu kasih masukin karung. Saya masukin karung. Ya, tidakkah engkau memberi jawaban atas bentar. Ini kan bertanya kan, tidakkah engkau memberi jawaban atas tuduhan ini ya. Tuduhan saksi itu terhadap engkau. Tetapi Yesus tetap diam. Ya, tetapi Yesus tetap diam kan. Lalu kata sabar dulu. Berarti ini siapa? Yesus ya? Mau dihakimi Yesus ya? Iya, dia tetap diam kan? Siap. Oke, baik. Anak manusia ya? Oke, anak manusia. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup. Pelan-pelan. Oke, silakan. Ya, bentar. Ya. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Ya. Nah, ini kata imam kan? Ya. Apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus. Engkau telah mengatakannya. Sebentar dulu. Ini kamera. Ulang. Bacanya pelan-pelan, pelan-pelan. Bentar. Diam dulu. Pakai otak. Ya, oke, kita pakai otak. Ya, pelan-pelan ya. Jawab Yesus. Masukkan ke botol. Dengar. Engkau telah mengatakannya. Engkau ini kembali ke kata ganti orang tunggal kan? Berarti engkau itu imam-imam yang tadi nuduh. Iya, imam. Aduh. Ya, betul. Engkau telah mengatakannya, itu engkau imam. Akan tetapi, kata Yesus, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia, kata Yesus di situ, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Anak manusia. Dan di atas anak awan-awan di manusia langit. siapa? Yesus, tidak dikatakan Tuhan. Sudah saya katakan Tuhan. Sudah sabar sebentar. Ayatnya, sabar. Iya, anak manusia. Saya kan tadi bilang anak manusia. Iya, betul. Sudah saya tunjukkan Tuhan. Bentar, anak manusia. Kau mengerti? Teman-teman, kunci kata-katanya. Anak manusia itu siapa? Masukin botol. Yesus. Anak manusia itu siapa? Yesus ya? Yesus ya? Oke. Oke, sekarang saya kasih lihat kau, Yesus bilang dia Tuhan. Mana? Iya, di mana? Oke. Hari ini kami akan berdoa buat kau. Oke? Yesus manusia, oke? Sekarang saya kasih lihat kau, Yesus dia manusia dan dia mengaku dia Tuhan. Orang Yahudi tidak bisa melanggar Sabat. Yang bisa melanggar Sabat adalah Tuhan sendiri. Kau lihat itu. Saya kasih kau aja. Jangan kau main-main dengan saya. Ya, kita baca perikopnya. Berapa? Saya juga buka. Oh, diam. Markus berapa? Markus 2. Masukin karung. Diam. Aditya. Masukkan ke botol. Mau baca ini? Mau baca dari atas? Bentar, Markus 2. Ya, dari 23. Markus 2, 23 sampai selanjutnya. Ayo. Oke. Silakan kau baca. Siap. Mau bicara, kau jangan lagi ya. Hari saya kasih turun kau langsung di BSP. Ini perikopnya, murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Oke, kita baca dari. Oke, siap. Sudah baca. Oke, baca. Pada suatu kali, pada hari Sabat, ya, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Ya, ayat 4-nya. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, lihat, mengapa mereka berbuat. Dengar dulu bang, jangan bersiul. Sudah. Terus. Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Ya. Jawabnya kepada mereka. Ini tinta merah. Tulisan merah bukan? Oke, tulisan merah bukan? Ya, tinta merah, masuk tinta merah. Berarti siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Yesus ya? Yesus ya? Ya, betul, tinta merah. Oke. Anak manusia ya? Anak manusia ya? Anak manusia ya? Oke. Anak manusia. Aku dulu anak manusia. Anak manusia. Oke. Iya, anak manusia. Oke, siap. Anak manusia. Dengar dulu lah. Gimana sih? Ya. Belum pernah kamu baca apa yang dilakukan Daud. Ya. Ini kata Yesus kan? Belum pernah kamu baca apa yang dilakukan Daud. Ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan. Artinya ada semacam pengecualian di sini ya. Oke, 26.
Hah? Sebentar lagi dicas HP-nya. Aduh, ini Pak sudah. Ya. Ya, sudah. Ya, sebentar. Oke. Ketiga ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan. Ia harus digarisbawahi ya, kekurangan dan kelaparan. Ya, bagaimana sebentar dulu. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjadi sebagai imam besar, lalu makan roti sajian, ya, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam yang memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Ya kan, artinya sajian imam-imam ini makanan istimewa kan. Lalu kata Yesus kepada mereka, tinta merah lagi, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan untuk sebentar. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Nah, maksudnya sebentar dulu. Sebentar dulu. Aditya masuk kalung. Ya. Ini bahasa metafor nih. Ini begini. Sebentar. Begini memanainya itu, begini. Sudah. Itu satu ya, sudah. Dua. Untuk itu makanya Yesus, dengar, Yesus mau dibunuh. Itu kan perikopnya bukan dengar, Yesus mau dibunuh. Yesus dibunuh, mereka memberi kesaksian palsu karena Yesus itu orang suci. Makanya mereka para imam Yahudi mau mendudukan segala sesuatu kepada Yesus dengan cara menipu. Karena mereka tidak punya bukti apa-apa karena Yesus melanggar hukum, tidak ada. Oke? Makanya mereka bawa ke persidangan, mereka bertanya, apakah engkau anak Allah? Apakah engkau Mesias? Yesus bilang, engkau yang mengatakannya. Contoh Aditya sama tanya sama Pak Bobom. Pak Bobom, apakah kau orang Toraja? Kau orang berbadan besar, 100 kilo lebih? Lalu saya bilang, ya kau sendiri mengatakannya. Nah, itu maksudnya. Sekarang kau bertanya, di mana Yesus mengutus malaikat? Oke? Yesus mengutus malaikat. Oke? Sudah? Siap. Oke, siap. Masukin karung, penipu. Karung satu, pendusta. Oke, tapi harus boleh saya counter tapi. Harus boleh saya counter mana? Kamu counter pakai Al-Quran juga bisa, pakai kitab. Iya. Oke, siap. Penipu pendusta Aditya, penipu pendusta. Diam dulu. Oke. Saya counter nanti. Masukkan botol. Nggak perlu di counter, Aditya, penipu pendusta kau Aditya. Jangan takut. Oke, baca ini. Wahyu 1 ayat 17. 17 dulu. Ayo, baca. Baca sudah. Masukin botol lagi. Kamu baca. Ya, baca. Ayo Aditya, ini bikin konten paling bagus ini. Bauti. Ya, silakan Bapak baca yang baca. Mana mengutus malaikat juga ada itu? Udah sabar dulu. Aduh, kamu baca dulu. Bicara yang anak manusia mati, kan kita masih anak manusia, baru nanti kayak malaikat. Gimana sih? Oke, baca dulu. Anak manusia, ayo. Ini kan penglihatan Yohanes kan? Iya, Yesus kan ada di situ. Yesus ketemu Yohanes di Pulau Patmos. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku. Dia dapat kakinya sama seperti orang mati, tetapi ia meletakkan tangannya di atasku lalu berkata, janganlah takut. Aku adalah yang awal dan akhir. Baca pelan-pelan dong. Janganlah takut, jangan takut. Akulah adalah yang awal dan akhir. Ayo, ayat 18-nya. Yesus berkata apa? Tetapi di situ kan aku itu kan tidak dikatakan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Jadi ya udah nanti gampang tulisan merah. Udah nggak apa-apa. Yo, yang dibicara ini kata aku nih. Dan yang hidup. Aditya sudah. Dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang. Aku dan yang hidup. Aku telah mati. Berarti telah mati. Dia pernah mati. Berarti Yesus yang telah mati. Ya, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Karena perhatikan ayat 19. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat. Yohanes, kau lihat, tulis. Sekarang bagaimanapun apa yang terjadi sesudah ini. Nih, terus oke? Lihat, perhatikan. Nih, sudah sabar. Nih, lalu perhatikan. Aku nih Yesus. Yang pertama dari Wahyu dibicara siapa? Aku Yesus. Nah, ini sudah. Aditya masuk karung. Kau baca. Ayo. Tulisan merah, baca. Ya, boleh saya counter kali itu? Counter apa? Apa pakai bahasa Yunani? Silakan. Kau counter pakai bahasa Yunani, silakan. Gak usah di counter. Oke.
Kau baca. Ya, oke, di situ memang Yesus telah mengutus malaikatku, katanya di situ ya. Yesus telah mengutus malaikatku. Oke, ada memang di situ. Sekarang kau baca sebelumnya. Kau baca sesungguhnya ini. Ini kau baca sesungguhnya. Ayo. Sebentar dulu. YouTube Ayo, baca dari atas. Baca dari 12. Ayo, 12. Baca 12. Ayo. Sebentar. Masih pengen ayat 12. Dul. Ayat 12. Ayo. Sebentar dulu. Baca ayat 12. Aku mengutus malaikat tadi. Udah ayat 12 dulu, baca ayat 12. Sudah kita terus ke bawah, baca dari bawah. Ayo. Ya, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, berarti aku adalah Alfa dan Omega yang pertama dan yang akhir. Nah, berarti itu Justru sebentar dulu. Siapa itu? Siapa bicara aku Alfa dan Omega? Ayo. Sebentar. Kau perhatikan ini ya. Saya kasih penguat ayat, oke? Saya kasih penguat ayat. Kau perhatikan. Sesungguhnya aku datang segera. Aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega yang pertama, oke? Ya, sekarang kau lihat. Yang datang akhir zaman siapa? Sebentar. Yang datang akhir zaman siapa? Ayo, sebentar. Bukan. Saya kasih tunjukkan dalil. Gimana sih lu? Sebentar. Kau bikin aku lupa lagi. Sebentar. Oke. Kau lihat yang bicara nih. Ayo. Sebelum Yesus mati nih. Kau lihat sebelum Yesus mati. Ayo, silakan baca ini. Murtad. Murtad. Baca. Baca dari sini. Aditya. Oke, sebentar. Ini Yesus sebelum dia mati. Aditya, kau baca firman Tuhan, saya kasih tunjukkan. Yesus sebelum mati bahwa dia mengatakan bahwa dia akan datang akhir zaman. Kitab Wahyu adalah setelah dia mati dan disalibkan. Sekarang kasih tunjuk kau, Yohanes menulis bahwa Yesus berkata bahwa sebelum dia mati disalibkan. Oke, ini kau baca. Kita baca pelan-pelan. Aku telah datang ke dalam dunia. Nih, Aditya baca. Dari 46. Ayo. Aditya. Ya dia datang supaya setiap orang percaya kepadaku jangan tinggal dalam percaya dalam konteks apa dulu gitu loh. Iya, sudah percaya dalam konteks apa dulu? Sudah baca 46, sudah 47 langsung. Cepat 47. Iya, habis ini yang mengutus mereka 47 kau baca. Ya sudah, kalau kau tidak baca, aku yang baca. Sudah biasalah. Tidak menjadikan gaji kalau seorang datang bukan untuk bagi dunia melainkan untuk menyelamatkan. Dia benar menyelamatkan itu maksudnya. Udah. Apa yang diajarkan oleh Yesus. Ayo 48 baca 48. Ayo. Kita selesaikan satu dulu ayatnya sebentar. Iya, 48. Ayo. Kau kan sudah baca 47. Wahyu tadi yang mengutus malaikat Iya, supaya kau paham sayangku. Malam hari ini banyak orang murtad lagi. Barang siapa menolak aku, ayo sudah. Anak manusia. Ayo 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku. Itu firman ya. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Makanya dia datang di Wahyu nih, dia kasih tahu. Amin. Dia datang nih, kau baca. Wahyu 22 ayat tadi tuh. Aduh. Yang mengutus malaikat dulu kita kritik. Sudah malaikat nih, kau dengar ini supaya kau paham. Alkitab jangan kau rubah-rubah kayak pakai kotakmu. Nih. Saya lanjutkan. Ini sudah. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku. Nah, Yesus berkata apa? Upah. Dan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Berarti datang akhir zaman. Akulah adalah Alfa dan Omega. Akulah Tuhan. Yang pertama dan yang kemudian. Yang awal dan terakhir. Apa yo? Baca sini 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan pohon melalui pintu-pintu gerbang di kota ini. Kau lihat ini ya, anjing-anjing. Kau dengar ini anjing-anjing ini siapa ini? Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir. Kau dengar ini orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala. Paham? Dan setiap orang yang mencintai dusta, yang melakukan kali kau penyembah kau toh. Tinggal di luar. Kau lihat ini. Kau lihat Yesus katakan nih. Kau baca nih. Aku Yesus. Telah mengutus malaikat untuk memberi kesaksian. Sebentar. Aku malaikat ini saya kritik. Tidak usah. Tidak bisa kau ubah lagi. Sudah. Kau udah kalah kau.
Sudah. Perlu. Udah. Kita ke original tag-nya. Nah, kita ke original tag-nya. Bintang timur dia bilang. Udah Aditya ya. Nah, ya. Cuma bicara. Tuyul original tag-nya nanti. Tuyul masuk karung. Si penipu si pendusta Aditya. Masuk botol Aditya. Masuk botol aja. Ada mau sok-sok buka Alkitab. Tadi kan udah komitmen dia ya. Ayo murtad rame-rame ya. Jadi Aditya, kau tadi bilang anak manusia sudah tunjukkan ya. Tidak ada seorang nabi yang bisa merubah sahabat atau dia berkata begini. Saya Nabi Musa, saya Nabi Yeremia, saya Nabi Yesaya. Saya juga Tuhan di hari Sabat. Tidak ada satupun, hanya Tuhan Yesus. Dialah Tuhan Sang Firman. Dia berkata, hari Sabat bukan untuk manusia. Amin. Manusia untuk hari Sabat. Dalam arti bikin saya kasih contoh. Mobil diperuntukkan untuk Pak Bom, bukan Pak Bom untuk mobil. Tidak mungkin saya bisa pikul mobil. Nah, mobil harus untuk saya. Saya bawa mobil. Karung lagi. Bukan karung, botol. Karung gak bisa. Menariknya begini. Aditya. Sekali-sekali itu yang mengutus malaikat itu dibuka Yunaninya gitu loh, biar seru. Ini saya buka Yunaninya ya. Biar otaknya. Begitu. Biar otakmu kebuka. Biar otakmu kebuka. Buka lagi Sebentar. Aditya, kalau botol jangan sok tahu, jangan suka ngupas-ngupas Alkitab orang di tempatmu, ya. Ketahuan kamu malu nanti Aditya. Sebentar. Dilanjut dulu nanti saya buka. Dia kan khotbahnya kan mereka nggak laku kalau khotbahnya itu. Iya, nggak makan. Aditya kalau nggak bongkar Alkitab mau makan. Bukakan palidara. Ya, edukasi dong penontonnya. Komputer saya. Saya pendengar aja. Bukan edukasi. Makan dia. Aditya. Kalau di sini edukasi, tapi kalau di tempatmu mentertawakan kamu, Aditya. Topeng monyet lagi beratraksi di tempatmu. Betul. Bau itu kemana? Sudah jelas Yesus katakan. Masuk karung. Iya. Rasain lo masuk ke sini. Sudah jelas Yesus sudah katakan akulah dia. Dia itulah Allah. Akulah dia. Sudah jelas. Bukan Allah, nyanyi itu Teos. Kamu tahu Teos apa sih? Kamu taunya terong. Kamu taunya terong. Kamu nggak ngerti Teos. Diterjemahkan Allah gitu. Kamu nggak ngerti Teos. Kamu ngertinya terong. Benar. Santai. Iya. Aditya ngertinya artinya talang air. Iya, namanya aja Aditya talang air mobil. Si penipu si pendusta talang air doang. Kamu menipu saja di channel kamu mut saya. Di channel saya goyang channel. Iya, sebentar saya lagi buka. Iya nih soalnya komputernya lemot nih Pak. Sebentar. Saya mau banting juga komputernya. Oh sebentar. Tunggu, tenang. Ada. Kalau saya buka dia ayat berapa tadi Pak Bom? Iya. Wahyu 22. Wahyu 16. Ya. Aditya. Wahyu 2. Ya, sambil dibuka palidara. Aditya. Ya. Ayat 16 sambil dibuka. Aditya, undang dong di channelmu ya si Juma. Saya mau tantang dia debat. Sampaikan ke dia. Kapan anytime saya siap. Membungkam mulut si pendusta, si penipu Kainama dan si Juma. Dan si Valen, dan siapa lagi? Valen, Juma, siapa lagi yang bahasa-bahasa Yunani itu semua itu orang-orang aku kau Yahudi. Semua suruh datang. Ya, sudah saya hubungi, katanya ya, tidak mau berdiskusi sama Timothy karena Timothy itu kayak KW. Nggak mau karena mereka KW semua. Bukan di channel Pak Bom, di channelmu Unjang Juma itu loh, ya si Gurunda itu, biar saya bungkam mulut itu. Kapan saya siap 24 jam?
Masukkan botol, Pak. Masukkan botol. Mana Yunaninya, Saudara? Sabar. Masukkan botol dia, Pak. Ya, 22 ayat 16 ya. 16. Jumpa lagi dia. Undang Juma, Nanda, ya Aristo, siapa lagi itu? Bang Adit. Undang ke channelmu itu. Ayat 16 saya bacakan ya. Ya. Oke ya. Di sini ya, ego Yesus epemsa. Tunjukkan lupa, tunjukkan di layar. Nggak bisa di layar, Pak. Saya pakai HP. Saya pakai HP di layar. HP-nya lagi ini ya. Saya sebentar. aja. Begini, Sebentar, nggak usah. Saya bacakan aja ya. Kamu kan bisa bahasa. Kamu kan bisa bahasa Yunani kan, pinter kan? Ego Yesus epemsaton angelon mau marturesai. Ya, begini. Bentar dulu. Kita bukan terjemahan orang, bukan terjemahan Abdul ya. Harus Yunani asli ya. Ada Yunani, bahasa Ibrani, ada Inggris ya. Kau bawa terjemahan Abdul. Nah, ini kan. Bentar. Aditya, saya tanya kau dulu. Sabar. Kau kasih tunjuk bahasa Yunani dalam Wahyu 2 ayat 18. Betul nggak kata malaikat? Betul nggak? Sabar. Kau tunjukkan bahasa Yunani Pak Makimpos. Saya nonton, saya ketawa-ketawa. Kau tunjukkan Pak Makimpos. Aduh, siapa punya berisik ini? Turun kau kalau ribut-ribut. Jengkel saja nih. Orang ada bicara serius dikit. Aditya, kau lihat. Kau bilang kau tunjukkan sama Makimpos. Wahyu 2 ayat 18 tentang malaikat, betul nggak? Aditya, bilang malaikat sini nggak ada, toh? Betul nggak? Oke? Ya, kita diskusi situ. Ya. Oke. Bentar ya. Tapi begini Bang, begini. Mohon maaf. Nggak, sebentar. Kau baca itu, tuh. Wahyu 2 ayat 18. Kau bilang sama Makimpos. Nah, kau baca. Kaitu angelo. Angelo itu artinya apa? Bahasa Yunani di atas. Angelo. Malaikat. Angelo malaikat. Tipu Makimpos mulu tanpa bobok tidak bisa. Ayo, malaikat itu angel dia, bukan bahasa Inggrisnya angel. Bahasa Inggrisnya angel. Bukan angel hak, Aditya, otak. Itu bahasa Yunaninya ada di atas itu, bahasa Yunaninya. Aditya, otak kamu cuma isinya ayam taliwang aja, ayam taliwang dia. Aditya, bahasa Inggrisnya nih, kau baca bahasa Inggris ini. Wahyu 2 ayat 18. Bom, begini, mohon maaf, daerah saya ini sudah bisa dulu saya, nanti saya naik lagi ya. Iya, oke. Salam pesona semuanya. Botol. Bom masuk karung. Salam botol. Angelo malaikat. Aduh, parah ya. Itu ya saya